Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Brilianda Eka Putri, NIM 21050514016, TTL 2021A, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi mata uang beberapa negara menggunakan DEF C++. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang rinciannya dahulu. Ya, ada latar belakang. Nilai tukar merupakan perbandingan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Nilai tukar mata uang suatu negara memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mempengaruhi perubahan perdagangan dan investasi nasional. Nilai tukar mata uang asing mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam aktivitas bisnis yang dilakukan individu, perusahaan, maupun suatu negara. Para ekonom dan akademisi telah mengeluarkan berbagai teori yang menjelaskan pergerakan nilai tukar mata uang karena melemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, akan memiliki pengaruh negatif terhadap perekonomian dan pasar modal. Permasalahan, konversi nilai kurs dolar terhadap rupiah sangat diperlukan untuk mengupdate dan menyajikan data atau informasi secara cepat dan yang berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan. Tujuannya yang pertama mengetahui cara pembuatan aplikasi sederhana menggunakan DEF C++, yang kedua mengetahui prinsip kerja aplikasi tersebut, yang ketiga mengetahui cara kerja aplikasi, yang keempat mampu membuat aplikasi konversi mata uang beberapa negara menggunakan DEF C++, yang kelima untuk memenuhi tugas pemrograman komputer. Fungsi DEF C++ ini yang pertama digunakan sebagai menulis program atau bisa kita kenal sebagai source code, yang kedua digunakan untuk menerjemahkan program atau compile, yang ketiga digunakan untuk menguji suatu program yang kita buat. Keempat, dapat kita gunakan untuk mengaitkan objek dan library ke program. Yang kelima, tentunya kita dapat menjalankan program yang kita telah buat. Aplikasi sederhana yang dibuat. Gambar di atas adalah proses pertama penggunaan akan diberi notif untuk memasukkan nomor urutan mata uang yang ingin dikonversi ke rupiah. Yang proses kedua ini, penggunaan dapat setelah memasukkan besaran dolar, maka akan langsung muncul hasil konversi ke rupiah tanpa menghitung secara manual pada kalkulator. Ya, penjelasan program. Jadi yang pertama, deklarasi variabel-variabel yang dibutuhkan. Yang kedua, buat inputan untuk nilai dari dolarnya. Yang ketiga, kemudian masukkan rumus untuk mengkonversi dolar ke rupiah. Yang keempat, untuk menampilkan hasil konversinya, kita tinggal panggil saja ke variabel rupiah. Ya, kita langsung beranjak ke programnya. Jadi di line pertama ini adalah header include Ustream, dan yang di line kedua adalah fungsi defin untuk mendefinisikan rupiah. Lalu di line kelima sampai ke 7 ini ada fungsi convert yang berfungsi untuk mendefinisikan sebuah variabel yang nilainya tidak dapat diubah atau sudah diterapkan oleh user. Di line 10 ada tipe data float yang berfungsi untuk menampilkan data pecahan. Di line 11 ada tipe data integer yang berfungsi untuk menampilkan bilangan bulat. Di line ke-12 ada tipe data char. Tipe data char adalah tipe integral, artinya nilai yang mendasari disimpan sebagai integer. Di line ke-13 ini ada unsigned-in yang digunakan untuk mendeklarasikan tipe data bilangan bulat, positif atau bernilai 0 hingga 65535. Sama dengan integer, tipe data ini juga membutuhkan 2 bit memori microcontroller. Di line 14 ini sama dengan di line 10, yaitu tipe data float. Lalu di line 16 ada fungsi do while yang digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan lalu diuji apakah kondisi sudah bernilai benar, tapi jika bernilai salah, maka pernyataan tidak dijalankan.
Pada dasarnya, perulangan do while sama saja dengan perulangan while. Hanya saja pada proses perulangan dengan while, seleksi berada di while yang letaknya di atas, sementara pada perulangan do while, seleksi while berada di bawah batas perulangan. Jadi dengan menggunakan struktur do while, sekurang-kurangnya akan terjadi 1 kali perulangan. Di line 18-26 ada fungsi code yang berfungsi untuk menampilkan teks pada layar. Di line 27 fungsi VOR, pernyataan pengulangan VOR fungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Lalu di line 28-31 adalah fungsi code yang berfungsi untuk menampilkan teks pada layar. Di line ketiga ada fungsi if yang berfungsi untuk mengembalikan satu nilai jika kondisi benar dan nilai lain jika kondisi salah. Di line ke-38 ada fungsi untuk mengkonversi rupiah ke dolar. Di line ke-43 dan 52 ini adalah fungsi else if. Fungsi else if ini memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan if else. Else ini adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar pada kondisi yang ada. Di line 47 adalah fungsi untuk mengkonversi mata uang ke rupiah, mata uang rupiah ke pounds. Di line ke-56 adalah fungsi untuk mengkonversi mata uang ke yen ya. Lalu di line 62-70 adalah program untuk melihat pergerakan nilai mata uang rupiah selama seminggu. Ya, inilah penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.